Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan mencari ilmu pengetahuan. Anakku, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan yang dalam kegiatannya atau aktivitasnya menjual jasa atau memberikan pelayanan. Kegiatan daripada perusahaan jasa itu ada satu siklus, yaitu kegiatan selama satu periode. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa itu perusahaan jasa. Sebenarnya perusahaan jasa banyak ada di sekitar Anda. Contohnya bengkel, salon, perbankan, asuransi, notaris, pengacara, transportasi, dan lain-lain. Kegiatan perusahaan jasa karena aktivitas daripada perusahaan adalah ingin mencari keuntungan, maka kegiatan perusahaan jasa dimulai. Kita kenal yang namanya tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu meliputi bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri atas bukti internal dan bukti eksternal. Dari bukti itu, langkah selanjutnya yang kedua adalah kita lakukan pencatatan. Tahap yang ketiga, tahap pencatatan adalah melakukan pembukuan di dalam buku besar. Tiga langkah ini yang dinamakan tahap pencatatan. Berikutnya kita kenal namanya tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran yang pertama menyusun neraca saldo. Sumber neraca saldo berasal dari buku besar. Buku besar akan bersaldo debit dan kredit. Buku besar akun harta dan beban akan bersaldo debit. Buku besar utang, modal, dan pendapatan akan bersaldo kredit. Kolom debit dan kredit neraca saldo harus sama. Kalau nggak sama, pasti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan perlu dikoreksi. Yang kedua yaitu membuat jurnal penyesuaian. Untuk apa dibuat jurnal penyesuaian? Supaya laporan keuangan yang dibuat valid, benar. Karena kalau laporan keuangan itu datanya salah, maka pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan akan membuat kesalahan. Kesalahan dalam dunia usaha adalah kerugian. Yang ketiga adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan berisi H sama dengan U plus M. Yang keempat adalah jurnal penutup. Jurnal penutup dimaksud di sini adalah untuk menutup akun sementara. Akun sementara terdiri 1. Akun pendapatan, 2. Akun beban, 3. Akun laba rugi, 4. Akun PV. Yang kelima adalah jurnal pembalik, untuk membalik akun sebelumnya sehingga tidak terjadi pengakuan double untuk periode berikutnya. Yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan terdiri atas yang 1, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan harta, utang, dan modal pada saat tertentu. 2. Perhitungan laba rugi. Laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, berarti laba. Sebaliknya, kalau beban lebih besar daripada pendapatan, mengalami kerugian. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan mencatat perubahan-perubahan. Ada modal awal,
ada pendapatan, ada beban, ada privilege. Bila mana modal akhir lebih besar daripada modal awal, berarti perusahaan mengalami kemajuan, berarti mempunyai keuntungan. Sebaliknya, kalau modal akhir lebih kecil, berarti perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat adalah arus kas. Arus kas adalah untuk mencatat cash flow perputaran keuangan yang ada di unit-unit usaha yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima adalah penjelasan atas laporan keuangan. Karena laporan keuangan ini informasinya digunakan oleh pihak-pihak, ada pihak internal dan ada pihak eksternal, supaya ada sama pemahaman terhadap penafsiran laporan yang disajikan. 3 tahap di dalam perusahaan dagang tadi, perusahaan jasa tadi dinamakan siklus akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi selama satu periode umumnya 1 tahun, bisa kurang bisa lebih, karena objek kegiatan yang dikaji, yang ditelaah adalah berkaitan dengan aktivitas bisnis usaha. Nah, kemudian sekarang Bapak masuk ke dalam materi, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam materi ini ada kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita akan mempelajari tentang tujuan dari akuntansi sebagai sistem informasi adalah Anda bisa pertama mendeskripsikan sejarah akuntansi, yang kedua menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi, yang ketiga mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Materi pembelajaran yang pertama adalah bicara tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dibedakan, yang pertama sejarah akuntansi di dunia. Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dan membuat catatan. Untuk mencatat kegiatan perdagangan dikembangkan yang kita kenal dengan istilah akuntansi. Akuntansi hadir tidak lepas dari kemajuan usaha sekitar abad 15. Pada abad 15, dunia perdagangan sudah mengenal pembuat laporan keuangan dengan cara menghitung harga pada akhir suatu kegiatan usaha. Tahun 1945, Luca Paciolo menerbitkan buku yang berjudul Summa Arithmetica. Buku ini sebenarnya berisi tentang eksakta, namun satu bab dari buku ini berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Catatan berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit, diatur sedemikian rupa sehingga seimbang.
Sistem menghasilkan pembukuan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu dan terlihat laba rugi, kekayaan, dan harta pemilik perusahaan. Peran akuntansi semakin penting pada era revolusi industri karena di Eropa muncul industri-industri yang sangat membutuhkan tentang akuntansi. Yang kedua adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia telah dilakukan sejak masa penjajahan Belanda, diperkirakan abad ke-18, menerapkan sistem catatan berpasangan yang umumnya dikenal dengan istilah tata buku. Indonesia mulai beralih kepada sistem akuntansi sejak tahun 1980. Akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari dunia usaha baik lokal maupun global. Telah terdapat pula berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia yang membuka bidang studi ekonomi dengan jurusan akuntansi, dan juga berdirinya wadah profesi akuntan Indonesia yang kita kenal dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, berdiri atau dibentuk tanggal 23 Desember 1957. IAI punya kewajiban menyusun prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan, yang memberikan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan yang diperlukan guna menghindari kesimpang siuran. Pengertian dan manfaat akuntansi. Pengertian akuntansi menurut AAA, Asosiasi Akuntansi Amerika, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Dari pengertian akuntansi itu bisa ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama, memberikan informasi ekonomi berupa laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bahan pengambilan kebijakan. Jadi, informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Pihak manajemen perlu informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan menyangkut bagaimana perusahaan ke depan lebih maju, lebih sukses dengan menerapkan 4 fungsi manajemen, yaitu membuat perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, menjadikan alat pengendali keuangan, bahwa informasi ini dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dengan mengatur pengeluaran, melakukan efisiensi, dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan.
Bila mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka diharapkan perusahaan akan memulih keuntungan laba yang besar. Yang ketiga adalah menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi ini dapat digunakan di dalam mengatur strategi pemasaran. Barang yang dipasarkan diharapkan diminati, disukai oleh konsumen, karena banyak perusahaan yang sejenis yang menghasilkan barang yang sama. Jadi harus ada strategi bagaimana barang yang dihasilkan perusahaan bisa diminati, disukai oleh konsumen. Kemudian mengatur pengeluaran, melakukan efisiensi dan strategi pemasukan, bagaimana perusahaan bisa menggali sumber-sumber pemasukan yang diharapkan bisa untuk mengembangkan perusahaan di masa yang datang. Yang keempat adalah memberikan laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal memiliki kepentingan terhadap kemajuan daripada perusahaan terkait dengan investasi yang ditanam, karena investasi yang ditanam di perusahaan diharapkan mendatangkan keuntungan, sehingga investor, kreditor, karyawan, dan perusahaan bisa mengambil keputusan apakah dana yang diinvestasikan itu akan ditarik, ditambah, atau dipertahankan, melihat daripada laporan yang diketahuinya. Yang berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan menentukan kemajuan daripada lembaga usaha yang dikelola. Dia bertanggung jawab kepada pihak-pihak eksternal. Siapa itu pihak eksternal? Adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak eksternal yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik, orang yang menyediakan modal. Modal yang diinvestasikan diharapkan berkembang, mendatangkan laba. Yang kedua adalah pihak kreditur. Kreditur adalah orang yang meminjamkan dana atau memasuk barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan, orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra. Mitra bisnis juga sangat menentukan dalam kemajuan suatu usaha. Yang keempat adalah badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah berkepentingan terhadap informasi keuangan terkait dengan kewajiban perusahaan membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara. Yang kelima adalah masyarakat. Masyarakat adalah orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan. Di antaranya adalah pelanggan, tenaga kerja, dan masyarakat berada di sekitar perusahaan. Demikian penjelasan tentang akuntansi sebagai informasi. Kemudian sebelum Bapak tutup, mari kita buat ringkasan. Yang pertama, bicara tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, karena dunia usaha mengharapkan
hasil akhir dari usahanya adalah memperoleh keuntungan. Berikutnya bicara tentang pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi kalau ditarik dari kesimpulannya ada dua. Yang pertama, memberikan informasi ekonomi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini memberikan data, memberikan informasi kepada via internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan selanjutnya untuk memajukan perusahaan. Berikutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi ada dua, ada via internal yaitu pimpinan perusahaan, yang kedua adalah via eksternal, via yang sangat berkepentingan terhadap kemajuan daripada lembaga usaha yang dia investasikan. Kemudian berikutnya Bapak memberikan tugas sebagai bahan untuk pemahaman apa yang sudah Anda dengar, Anda pahami tentang materi. Satu adalah apa kegunaan informasi akuntansi bagi kreditur. Dua, bagaimana pengaruh informasi akuntansi bagi kelangsungan perusahaan. Dan selanjutnya, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa, dengan baca hamdalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan bermanfaat kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.